Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وزد على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk kita semua, baik nikmat yang zahir berupa sehat wal afiat, dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baik nikmat yang batin, nikmat ketenangan, nikmat iman dan Islam, dan tentu nikmat batin inilah yang lebih utama, terutama nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Salawat salam yang insyaallah menghantarkan kita semua di akhirat kelak mendapatkan pertolongan Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat, dan syafaat yang teristimewa adalah syafaat Rasulullah, syafaat umatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita semua insyaallah jamaah yang hadir kajian pagi hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat spesial dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan membahas hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab fadlul zikri, keutamaan zikir, keutamaan dan keistimewaan fadilah zikrullah. Zikrullah artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir baik yang bersifat jahriyah, zikir jahar, artinya zikir yang kita perdengarkan dengan suara yang lantang, ya. Kita dengar dengan suara yang jelas, seperti kita membaca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, atau kita beristighfar astaghfirullahal azim, itu juga merupakan zikir. Atau kita bertahlil, ya, la ilaha illallah, itu kalimat tahlil. Ataupun kita membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran itu bagian dari zikir. Bahkan disebutkan afdalul zikri tilawatul Quran. Zikir yang paling utama itu adalah membaca kalam Allah, melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, tentu banyak keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Begitu juga keutamaan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Nah, berikutnya kita akan membahas hadis yang tercantum di dalam bab ini. Hadis pertama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam bab ini, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampai periwayatannya muttafaq alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya hadis sahih. Tuntutan konsekuensi dari hadis sahih itu adalah bila bermuatan hukum, maka ya, kualitas ya, hukum ini kuat, ya, sehingga sah dijadikan sebuah pijakan hukum atau sumber hukum. Muttafaq alaih sahih. Apabila ada targhib, anjuran, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka melalui hadis ini kita diberikan motivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam targhib, menganjurkan untuk kita lakukan, kita memiliki perhatian dan semangat untuk mengamalkan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beliau bersabda, kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan,
mudah untuk diucapkan, ringan. Khafif itu artinya ringan, mudah. Alal lisan, diucapkan oleh lisan kita. Thaqilatani fil mizan, namun berat. Thaqil itu berat. Kedua kalimat ini berat timbangannya, berat, besar pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca dua kalimat ini. Nah, ini disebut dengan hadis targhib. Ya. Targhib itu berarti kita dianjurkan, dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan dua kalimat ini. Itu belum disampaikan dulu oleh Nabi. Diberikan kabar gembiranya dulu. Ya. Dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan tapi berat timbangannya, besar pahalanya. Baru kemudian Nabi sebut, ya, habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini sangat disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebut kata Ar-Rahman, Allah yang maha kasih sayang. Dua kalimat ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ada dua kalimat yang mudah untuk diucapkan, namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba kita hitung berapa detik kita butuhkan waktu untuk melafazkan dua kalimat itu. Kira-kira lebih dari 10 detik? Enggak nyampe. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bentar. Itu kan berapa detik? Namun kalimat yang sederhana, yang mudah dan ringan untuk diucapkan ini subhanallah. Kata Nabi, berat timbangannya, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah memberikan jalan-jalan kebaikan, sarana-sarana yang mudah untuk kita meraih ampunan Allah, rahmat Allah, pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja terkadang memang perkara yang ringan mudah itu berpotensi besar kita sepelekan, ya, diabaikan karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga kita tidak termotivasi, tidak semangat untuk melakukannya, padahal keutamaannya besar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thaqilatani fil mizan, berat timbangannya nanti menunjukkan adanya di akhirat nanti sebuah fase di mana kita akan ditimbang amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita dari padang mahsyar kemudian terus nanti sampai dukhulul jannah, masuk surga, kita akan melewati beberapa pos. Di situ kemudian kita akan melewati fase mizan, amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketar-ketir di situ, Pak. Ini bagaimana amal? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah.
timbangan amal kita cukup atau tidak? Berat atau tidak? Na'udzubillah, kalau yang berat timbangan amal keburukan, na'udzubillah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adra narun hamiyah. Orang yang kemudian ringan timbangan kebaikannya, Allah siapkan tempat yang sangat hina, menakutkan, neraka jahanam, neraka hawiyah, apinya yang menyala-nyala, yang menggelegar. Di situ kemudian kita khawatir, kempang kempis tuh. Ini gimana timbangan amal? Karena memang ada tuh yang namanya mizan. Saking pentingnya perkara ini sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, beliau minta kepada Nabi, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a li yaumal qiyamah. Aku minta kepada Nabi agar beliau nanti di akhirat mensyafaatku. Kemudian Nabi mengatakan, minta kepada Allah agar engkau bertemu denganku di 3 tempat. Berapa, Pak? 3 tempat. Minta kepada Allah agar kamu bertemu denganku nanti di 3 tempat itu. Agar aku bisa memberikan syafaat. Agar Nabi bisa memberikan syafaat. Kemudian Anas mengatakan, di mana ya Rasulullah? Aina atlubuka? Di mana aku bisa menjumpaimu? Minta kepada Allah agar aku bertemu denganmu di mana ya Rasulullah? Kata Nabi, pertama minta sama Allah agar kamu bisa bertemu denganku di Sirat. Di mana? Di Sirat. Antara surga dan neraka. Sirat. Kata Nabi, itu paling utama kalian minta kepada Allah agar aku bisa mensyafaat kalian di situ. Karena ini paling menentukan. Ya, mengerikan tempat ini. Penentu masuk surga atau masuk neraka. Fa illam ajidka, kalau aku tidak bertemu denganmu ya Rasulullah di Sirat, di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta sama Allah agar kamu bertemu denganku di mizan. Di mana? Mizan. Manusia dikumpulkan kemudian satu persatu ditimbang amalnya, nungguin kita. Ini bagaimana amal nih? Cukup atau tidak? Kita udah lihat tuh, ya Allah, pahala kita segitu, dosa kita segitu, ini akan ditimbang nih. Ya. Bayangkan. Itu di hadapan Allah disaksikan oleh miliaran manusia dan malaikat-malaikat Allah. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat, enggak ada yang menolong. Ya, enggak ada yang bantu. Jangankan di akhirat, di manusia, di dunia pun, kira-kira bapak punya salah, kemudian diinterogasi, disidang, udah tahu tuh salahnya. Ya. Udah mikir-mikir nih siapa ya kira-kira yang bisa bantu saya nih. Bisa kontak sana, kontak sini, minta sana, minta sini bantuan. Ya, hubungin sana, hubungin sini. Kalau udah tahu nih ada salah nih. Di dunia masih bisa minta bantuan, Pak. Bisa minta tolong ini dan itu. Kalau di akhirat enggak ada. Siapa lagi? Kalau bukan amal-amal kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap anak kita, berharap orang tua kita, berharap saudara, enggak, semua saat itu mementingkan diri sendiri. Nanti urusan anak mensyafaat orang tuanya, orang tua mensyafaat anak, itu udah clear semua tuh. Masuk surga baru ada yang mensyafaat. Anaknya masuk surga, orang tuanya masih kempang kempis tuh, enggak tahu juntrungannya kemana. Anaknya masuk surga, dia minta kepada Allah mensyafaat orang tuanya. Tapi dalam fase ini orang di padang mahsyar, kemudian nanti di haud, di mizan, kemudian di sirat. Orang tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya bagaimana saya
selamat. Maka yang bisa mensyafaat kita itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi kepada Anas, minta sama Allah agar kamu ketemu saya di sini nih. Di mana? Mizan. Ada orang yang timbangan amalnya berat, Pak. Pahala puasa, zakat, sedekah, haji, umrah dan amal-amal yang lain. Salatnya tapi belum ditimbang dengan dosa dan maksiatnya. Ketika ditimbang dengan dosa-dosanya, ternyata dosanya juga banyak. Ya, timbangannya udah begini, Pak. Saya bayangin, Pak, timbangannya begini nih, gimana nih? Mana lebih berat nih? Ternyata lebih berat dosanya dikit. Dan kita berharap timbangan amal pahala yang lebih berat. Disitulah Nabi datang. Ya, ini kurang dikit nih amal salehnya untuk memerankan timbangannya, di syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak ditolong, ya udah lebih besar dosa, masuk neraka. Makanya daripada di antara akidah yang harus kita yakini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adanya syafaat. Ya, terutama syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kalau aku tidak menemuimu dan tidak menjumpaimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mizan, lalu di mana kira-kira aku bisa berjumpa denganmu ya Rasul? Kata Nabi, di haud. Minta kepada Allah agar engkau berjumpa denganku di haud dan bisa minum dari telagaku, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga tempat ini minta kepada Allah bisa berjumpa, bertemu dengan Nabi, dan itu perintah Nabi. Ya Allah, semoga bisa bertemu dan mendapatkan syafaat Rasulullah di sirat, atau di mizan, atau di haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini jamaah sekalian yang mengatakan saqilatani fil mizan, berat timbangan kebaikannya, menunjukkan adanya proses nanti di akhirat ditimbang amal-amal kita di mizan, timbangan Allah. Ya, bahwa ada nanti amal-amal kita itu ditimbang. Untuk memberatkan timbangan amal soleh, amal kebaikan, maka perbanyaklah zikrullah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah kita sebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita butuh beberapa detik untuk membaca kalimat itu dan berulang-ulang. Semakin banyak kalimat ini kita ucapkan, maka tentu semakin besar faedah, keutamaan, pahala yang Allah berikan. Dan ini menunjukkan bahwa faedah daripada hadis ini, keselamatan seseorang sangat ditentukan bagaimana dia menjaga dan mengontrol lisannya. Ya, lisan ini penentu. Bila nikmat lisan yang Allah berikan kita pergunakan dalam zikrullah, dalam kebaikan, maka tentu kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, habibatani ila rahman, dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang Allah berikan menghantarkan kita untuk selamat, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mampu memanage lisan kita, tidak berucap melainkan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita kontennya kebaikan, bukan memberatkan timbangan keburukan di akhirat. Ini hadis yang pertama dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi, muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hendaknya kita berupaya mengamalkan daripada hadis ini. Kapan kita mengucapkannya? Kapan saja. Kalimat thayyibah itu ada yang bersifat
muqayyad, ada yang bersifat mutlak. Ya, ada yang bersifat muqayyad, ada yang bersifat mutlak. Yang bersifat mutlak itu kapanpun kita membaca, ya, karena tidak ditentukan waktunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kapan saja, di mana saja, dan berapa jumlahnya alal itlaq, tergantung kemampuan dan keinginan kita. Semakin banyak bilangan yang kita baca, berarti semakin banyak pula pahala kita. Boleh 100, boleh, karena tidak ada larangan dan tidak ditentukan jumlahnya, silahkan. Lebih dari itu silahkan. Nah, ini yang zikrullah yang bersifat mutlak. Ada yang muqayyad, harus mengikuti tuntunan. Caranya bagaimana, jumlahnya berapa, tata caranya Allah ajarkan lewat Nabi. Ini zikrullah yang muqayyad. Muqayyad itu gini, terikat. Ya. Dia terikat dengan sesuatu, tidak berdiri sendiri. Kalimatnya, kemudian jumlahnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadisnya, ya, para sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin kan sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara sahabat-sahabat yang hijrah ini ada orang-orang kaya, juga ada yang biasa-biasa, ada yang miskin. Tapi ketika sampai ke Madinah, yang kaya menjadi miskin, yang biasa-biasa miskin, apalagi yang miskin. Semuanya jadi miskin. Miskin adalah artinya enggak memiliki harta. Wah, hartanya di Mekah kan? Nah, kemudian sahabat-sahabat Madinah, kaum Ansar, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki semangat dan giroh yang besar untuk membantu dakwah Nabi. Ya. Jadi memang antara sahabat Ansar dengan sahabat Muhajirin ini tentu penopang dakwah Nabi. Ya. Yang sahabat-sahabat Muhajirin, orang Madinah, ini orang-orang pertama membela dakwah Nabi di Mekah. Bahkan di antara mereka ada yang sudah gugur, ya, meninggal, terbunuh, mempertahankan akidah. Seperti Sumayyah, keluarganya Yasir, itu meninggal. Nah, mereka yang kemudian masih diberikan kesempatan oleh Allah mengikuti dakwah Nabi, hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah mereka nggak punya apa-apa. Ya. Nah, sahabat-sahabat Ansar yang di Madinah kemudian mereka berlomba-lomba menyokong, membantu, berkorban untuk dakwah Nabi. Inilah yang kemudian dilihat oleh para muhajirin. Kemudian datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami ini orang-orang muhajirin datang ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Sedangkan sahabat-sahabat Ansar asli penduduk kota Madinah, mereka berkorban untukmu ya Rasulullah. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa sedekah. Mereka memerdekakan budak, kami nggak bisa merdekakan budak. Nah, ini hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi ini, di dalam bab ini. Saya bacakan bahwa sahabat-sahabat fuqara'il muhajirin, sahabat-sahabat miskin dari kalangan muhajirin, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi, kemudian ngadu, "Dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula." Para dermawan-dermawan, orang-orang yang kaya raya dari sahabat Ansar, mereka telah meninggal dunia dan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan na'imil muqim, dan mereka mendapatkan nikmat yang abadi. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum,
dan mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Walahum fadlun min amwalin, mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan dari harta mereka. Disebutkan yahujjun, mereka berhaji, wa ya'tamiruna, mereka umrah, wa yujahiduna wa yatasaddaqun, mereka berjihad dan mereka bersedekah. Dalam riwayat yang lain wa ya'taniku, dan mereka memerdekakan budak. Kemudian Nabi mengatakan, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Maukah aku ajarkan kepada kalian, kalau kalian amalkan apa yang aku ajarkan ini, kalian akan bisa mendahului orang-orang yang kalian sebut tadi. Yang mereka bisa haji, kalian enggak haji. Mereka bisa umrah, kalian tidak bisa umrah. Mereka berjihad dengan hartanya, kalian tidak bisa berjihad dengan harta. Dan mereka bersedekah, kalian enggak bisa bersedekah. Mereka memerdekakan budak, dapat pahala besar, kalian enggak bisa memerdekakan budak karena enggak punya harta. Maukah aku ajarkan kepada kalian amalan yang kalau kalian lakukan, kalian bisa mengejar amalan-amalan itu. Enggak ada apa-apanya. Mereka di hadapan Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Kalau begitu ajarkan ya Rasulullah. Diajarkanlah zikir yang muqayyad. Apa? Zikir yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Terikat dengan waktu. Terikat dengan ibadah yang lain. Apa ya Rasulullah? Tusabbihuna, baca tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah, itu tasbih. Baca tasbih. Wa tahmaduna, dan baca tahmid. Alhamdulillah. Berarti ada dua tuh. Subhanallah. Ya. Kemudian alhamdulillah. Wa tukabbiruna, dan baca takbir. Allahu akbar. Khalfa kulli salatin 33 marrah. Setiap selesai salat. Jadi bacanya bukan sembarangan. Ya. Tapi baca setiap selesai salat. Berapa jumlahnya? 33 marrah. Setiap tasbih baca 33 kali. Kemudian tahmid baca 33 kali, takbir baca 33 kali setiap selesai salat. Ini disebut dengan zikir muqayyad. Ya. Jadi dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Nabi, dan kapan membacanya? Setiap selesai salat dengan jumlah itu. Tapi tentunya tasbih ini boleh kita baca di luar salat. Tapi tidak ditentukan jumlahnya. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita dan keinginan. Tapi kalau kita ingin jumlahkan bilangannya, jangan kurang, jangan lebih, ikuti sunnah Nabi, yaitu setiap selesai salat. Jadi kalau pagi tadi habis salat subuh kita baca tasbih subhanallah 33 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Dan baca tahmid 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 33 kali. Kata Nabi tadi, kalau ada orang yang memerdekakan budak, kira-kira harga budak berapa? Ya, budak itu manusia. Jadi barang yang dijual, diperjualbelikan dulu di sebelum Islam datang, ya tentu yang paling mahal itu budak, Pak. Mana lebih mahal harga budak dibandingkan dengan onta? Konteksnya di zaman itu, tentu budak. Apalagi budak-budak yang dari Habasyah, Pak. Makanya itu banyak tuh diimpor. Dari mana? Dari negeri Habasyah ke Mekah tuh. Yang budak-budak diperjualbelikan. Karena mereka secara fisik kuat. Ya, bertenaga. Apalagi diperintah untuk memburu. Makanya terkenal Wahsy dari mana? Ethiopia.
dengan kelehannya melempar tombak itu. Disuruh berburu, kamu buru sana binatang. Ya. Disuruh berburu. Mereka ini orang-orang yang kuat. Berapa harga budak di zaman itu? Jadi barang yang diperjualbelikan yang paling mahal itu budak. Barulah onta dan lain sebagainya. Kalau membaca kalimat itu memerdekakan budak, berapa pahalanya? Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah. Ada orang yang dimerdekakan, kira-kira senangnya gimana Pak? Bahagianya bagaimana? Dibebaskan dari perbudakan. Kita ini dibantu sama orang, ditolong pun subhanallah begitu senangnya. Ya. Ada yang bantu kita, yang tadinya kita mau dihukum sekian tahun umpamanya, tapi kemudian ada yang meringankan hukuman kita. Senang. Ini dimerdekakan dari budak. Bagaimana senangnya? Kesenangan itu kemudian pahalanya bagaimana di sisi Allah? Tentu man yassara an mu'sirin yassara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ini memerdekakan budak. Tapi pahala memerdekakan budak dibandingkan dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Kata ini Nabi yang bilang begitu. Nah, mereka dibandingkan dengan amal kalian itu tidak ada apa-apanya. Wala yakunu ahadun afdala minkum, enggak ada orang yang lebih baik amalannya dibandingkan dengan amalan itu. Illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali kalau ada orang yang juga berbuat, melakukan, mengamalkan apa yang kamu amalkan, baru seimbang. Ya. Kan mudah Pak. Setiap selesai sholat, mau kita terburu-buru atau ada hajat yang penting, ya maka jangan lupa dulu. Bila memungkinkan, kita berzikir dengan zikir ini. Setelah zikir keluar masjid, subhanallah pahalanya melebihi memerdekakan budak. Bahkan para sahabat ini kan menyebutkan mereka berhaji, mereka umrah, mereka berjihad dan harta, mereka memerdekakan budak. Terus kata Nabi, pahala yang kamu dapatkan dari mengucapkan zikir ini dibandingkan dengan pahala-pahala mereka, tidak ada apa-apanya. Ya. Akhirnya, kemudian diceritakan bahwa lamma su'ila an kaifiyati dzikrihinna, qala yaqul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna 33, muttafaq alaih. Jadi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Dalam riwayat lain, setelah mereka pulang, sahabat-sahabat muhajirin ini pulang, setelah itu mereka mulai mengamalkannya, mengamalkan zikir. Setiap selesai sholat mereka mengamalkan, nggak ada yang ketinggalan. Didengar oleh sahabat-sahabat yang muhajirin tadi, sahabat-sahabat yang ansor kayak juga ngamalin, mereka juga baca. Berarti kan sama pahalanya. Datang lagi ke mereka ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami orang miskin mengamalkan itu. Sahabat-sahabat tadi, sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat yang kaya juga mengamalkan. Berarti pahala sama. Sedangkan mereka bersedekah, kami enggak sedekah. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Harta yang kamu sebut tadi, mereka orang kaya dan bersedekah dengan hartanya, mereka berjihad dengan hartanya, mereka merdekakan budak dengan hartanya, itu adalah karunia Allah. Allah berkehendak memberikan karunia itu terhadap siapa yang Dia kehendaki. Ini pelajarannya adalah bahwa pertama, kalimat thayyibah ini dibandingkan dengan amalan-amalan yang tadi, ya, lebih tinggi, lebih bernilai amalan ini. Bagi mereka-mereka yang diberikan karunia yang lebih dari orang lain, itulah keutamaan Allah, kebaikan Allah, fadlun minallah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, inilah zikir yang
yang muqayyad. Jadi baca setiap selesai salat. Berapa jumlahnya? 33 kali. Dan diakhiri setelah kita baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Dalam kalimat yang lain yuhyi wa yumit, ya. Teks yang lain tidak ada yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang menambahkan dengan yuhyi wa yumit, dalam teks yang lain ada yang tidak dengan kalimat yuhyi wa yumit. Ya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tambahkan dengan yuhyi wa yumit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal jadi ya? Ini hafal. Jadi 100 genap, dilengkapi, ditutup, disempurnakan dengan kalimat. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ini menyebutkan dilengkapi dengan kalimat tawakal. Di kalimat Ihya Ulumuddin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Nanti kita tetap amalkan ini tuntunan Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini adalah tauhid. Dalam kitab Ihya disebutkan tuh, ini adalah kalimat tauhid. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Wahdahu, hanya dia semata. Wahdah itu adalah taukid. Sebenarnya la ilaha illallah itu bahwa menunjukkan ilah yang satu itu dia yang berhak, enggak ada ilah yang lain. Wahdahu itu taukidnya, hanya dia zat yang satu yang berhak untuk diibadahi. La syarikalah, ditaukidkan lagi, dikuatkan lagi, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Enggak boleh mensekutukan Allah dengan apapun juga. Lahul mulk. Apa ini lahul mulk? Merupakan daripada iktiraf kita, mentauhidkan Allah lahul qudrah. Lahul qudrah, lahul mulk, bahwa Allah memiliki kekuasaan. Ya. Al-iman bi qudratillah, beriman dengan kudratnya Allah. Apa itu kudrat? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk, dia yang punya segala kekuasaan. Malik artinya raja yang berkuasa. Al-mulk, kekuasaannya. Seluruh kekuasaan milik Allah. Kalau ada yang berkuasa, bila kekuasaannya dibanding dengan kekuasaan Allah, sungguh kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan. Kalau manusia berkuasa, berapa lama dia berkuasa? Kita menghitung ya raja-raja yang berkuasa dari zaman terdahulu. Di zaman Nabi Ibrahim ada raja yang berkuasa, Raja Namrus. Berapa lama dia berkuasa? Akhirnya meninggal dunia, binasa. Fir'aun, raja yang Allah abadikan kezalimannya dalam Al-Quran. Berapa lama dia berkuasa? Toh juga sirna kekuasaannya. Semua menjadi cerita, semua menjadi kisah, semua menjadi ibrah. Tidak ada yang berkuasa selama-lamanya. Lahul mulk, kekuasaan yang abadi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkuasa. Allah yang berkuasa mengatur dunia,
mengatur seluruh alam ciptaannya. Dia yang berkuasa di dunia, dia yang berkuasa di akhirat. Semuanya mamluk, semua makhluk mamluk, dikuasai. Nanti di akhirat dia raja. Mana makanya kemudian di akhirat nanti di padang mahsyar ketika semua manusia dan bangsa jin dibangkitkan oleh Allah, tidak ada yang memakai pakaian sehelai benang pun, kemudian Allah mengatakan, mana raja-raja dulu yang berkuasa? Mana raja-raja yang ditakuti dulu di dunia? Mana Fir'aun, mana Haman, mana Qarun, mana Namrud? Mana raja-raja yang dulu berkuasa? Enggak ada, semua jadi mamluk. Nah, jadi lahul mulku maknanya adalah beriman kepada qudratullah. Beriman dengan kekuasaan Allah. Walahul hamdu. Lahul hamdu artinya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Udah tahu maknanya? Lahul mulku, milik Allah segala kekuasaan. Walahul hamdu, milik Allah segala pujian. Walahul hamdu ini penyempurnaan daripada 3 tasbih yang kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Walahul hamdu inilah penyempurnaannya. Karena dalam kalimat walahul hamdu, ya, kata walahu alhamd, bagi dia segala pujian, itu adalah bahwa tasbih tadi kita memuji Allah. Dan alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah. Kalau tasbih itu adalah pujian, kita memuji Allah bahwa Allah tidak memiliki cacat sedikit pun. Disebut dengan tanzih. As-sana 'ala Allah wa tanzih. Memuji Allah dan mensucikan Allah. Kenapa kita menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah? Karena ada orang yang mengibadahi selain Allah. Sedangkan Allah, dia zat yang berhak satu-satunya diibadahi. Ada yang menyebut Tuhan ini adalah anak, Tuhan ini adalah ayah, Tuhan ini adalah ibu. Allah suci dari itu. Itu subhanallah. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak butuh pasangan. Allah enggak butuh ayah, Allah enggak butuh anak, Allah enggak butuh istri. Kalau ada Tuhan yang hanya ngurusin rumput, ada Tuhan yang tugasnya ngurusin rumput aja. Dalam keyakinan lain ya, ada Tuhan yang hanya ngurusin laut saja. Pokoknya dia tugasnya laut aja dia ngurusin. Ada lagi Tuhan hanya ngurusin gunung saja. Jadi bagi-bagi tugas. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan itu. Tapi Allah subhanallah, maha suci dia Allah. Dia yang mengurus semuanya ini. Jadi Allah enggak butuh bantuan, Allah enggak butuh partner. Ya. Kamu yang urusin laut ya, yang urusin enggak. Allah kuasa mengurus semuanya. Itu subhanallah. Jadi mensucikan Allah dengan tasbih itu adalah membebaskan Allah, mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Di antara bentuk kekurangan manusia ketika dia butuh bantuan. Ya. Butuh terhadap sesuatu, butuh terhadap anak, butuh terhadap istri, butuh terhadap pasangan. Enggak mungkin Tuhan butuh terhadap sesuatu. Itu subhanallah. Jadi subhanallah adalah pujian kepada Allah bahwa Allah bersih suci dari segala sesuatu. Kemudian alhamdulillah. Berapa kali? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Ini juga pujian kepada Allah. Bedanya tasbih, pujian kepada Allah, dengan tahmid, pujian kepada Allah. Kalau tahmid adalah pujian kepada Allah, Allah memiliki kesempurnaan dalam al-jalalah, kekuasaan, dan al-jamal, keindahan.
Allah segala puji, dia Allah yang Al-Jalal, yang kuasa. Kemudian Al-Jamal, dia Allah yang indah. Keindahan Allah itu nanti ya terwarnai dalam apa? Sifat keadilan Allah. Itu Al-Jamal, sifat keadilan Allah. Adilnya Allah adalah kemudian Allah berikan syariat sesuai dengan kemampuan kita. Itu jamalnya Allah. Coba sekarang kalau kita disyariatkan salat 50 kali sehari semalam, kuat kira-kira Pak? Hah? Kuat enggak? Allahu a'lam bishawab. Kalau itu sebuah syariat perintah mungkin kuat. Tapi 50 kali. Atau dirubah oleh Allah. Salat Isya itu jam 2 malam dini hari. Jadi waktu salat Isya adalah jam 2 dini hari. Kira-kira gimana Pak? Ya. Kalau sekarang kan Isyanya jam berapa? Jam 7. Maghrib jam 6. Secara umum. Nunggu sebentar, 1 jam udah Isya. Timbang pulang kemudian di masjid zikir-zikir. Isya udah. Tapi kalau kira-kira syariat itu salat maghribnya jam 6, salat Isyanya jam 2 dini hari. Berarti kalau kita ninggalin salat jam 2 dini hari, dosa karena rukun Islam. Kalau ini kan kira-kira. Berat enggak? Allah tahu kemampuan kita. Itulah alhamd itu. Dengan al-jamal, keindahan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan syariat sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan syariat-syariat yang lain. Alhamd, al-jamal Allah. Allah berikan ibadah yang ringan tapi pahalanya besar. Itu jamalnya Allah. Itulah alhamd. Segala puji bagi Allah. Jadi mana alhamdulillah itu kita memuji Allah. Alhamdulillah. Cuman baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Keutamaannya melebihi orang yang haji, melebihi orang yang umrah pahalanya. Itulah alhamd. Memuji Allah. Ya. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah, ya. Dia Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa, kata Nabi dalam hadis ini, barang siapa yang baca alhamdulillah 33 kali, tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 33 kali, dia sempurnakan, dia genapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Diampuni dosa-dosanya walaupun dosa itu seperti buih yang menutupi lautan. Seandainya ada buih ini saking banyaknya tertutup tuh laut. Seandainya sebegitu besar dan banyaknya dosa kita, baca sunnah ini, zikir tadi, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alhamd, pujian bagi Allah. Amalan ibadah yang ringan tapi faedah keutamaannya luar biasa. Maka jangan sepelekan. Insyaallah diamalkan. Jadi seburuk-buruknya kita, tergesa-gesanya kita dalam salat, ya, selesai salat ada sesuatu, jangan lupa baca ini dulu, ya. Masalah dalam membaca sendirian atau jamaah itu urusan lain. Mau sendiri-sendiri atau berjamaah, karena ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Semuanya dapat insyaallah keutamaan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertengkar, sendiri-sendiri enggak boleh jamaah. Jamaah enggak apa-apa. Bertengkar, tapi enggak pernah dia baca, cuma bertengkar doang. Ya. Ada begitu? Jangan bertengkar doang, mau bertengkar mah jagonya bertengkar. Tapi pas ngamalin enggak diamalkan. Allahu a'lam bissawab. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. 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 Orang yang pernah diruqyah. Ya, 70
70.000 umat Nabi akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu yang saya sering sebutkan setiap mulai pengajian. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya amal kita enggak perlu dihitung oleh Allah. Karena ada nanti hisab, di amal kita dihitung itu. Baru dihitung, ini catatannya. Sekarang tinggal timbang. Udah dihitung kan? Hitung, timbang. Ada prosesnya nanti. Setiap fase itu, fase hisab, fase mizan. Nah, ada orang yang tidak perlu dihitung amalnya. Kalau nggak perlu dihitung, nggak perlu ditimbang, langsung. Mana orangnya? 70.000 umat Nabi tidak perlu dihisab, langsung masuk surga duluan. Orang masih kebingungan tahu selamat atau tidak, terseok-seok di sirat, dia mah sudah santai, masuk surga. Ada tuh yang mendapatkan syafaat Nabi. Siapa golongan yang 70.000 itu? Kata Nabi, salah satunya adalah la yastarqun, mereka yang tidak minta ruqyah. Apa yang dimaksud dengan minta ruqyah ini? Dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan tidak minta ruqyah ini adalah mereka yang minta ruqyah kesyirikan. Karena ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah yang syar'iyah sesuai dengan syariat, menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi sebagai media kesembuhan. Media kesembuhan, dia doakan doa-doa Nabi. Karena memang ada, pernah kita sebutkan doa-doa syifa di sini. Kemudian ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang kena sihir, ada indikasi gangguan sihir, baca ayat-ayat tentang sihir. Ya. Ada orang yang kena gangguan, bukan sihir, bukan santet, bukan teluh. Mungkin karena kesambet, ya kan? Pernah nyakitin bangsa jin, kemudian jinnya marah. Akhirnya balas dendam. Ada begitu? Ada. Kemudian dibacakan ayat-ayat pembersih, dibersihkan tuh agar setannya keluar. Itu disebut dengan ruqyah. Nah, ruqyah yang syariah adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi. Tidak dicampur dengan mantra-mantra yang kita nggak tahu juntrungannya dari mana. Karena bisa saja mantra-mantra itu adalah password untuk manggil jin. Yang baca sendiri nggak tahu. Saya pernah bahas dalam kitab saya itu adalah mengobati dengan mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya. Hasil daripada tulisan saya itu adalah bahwa mantra-mantra yang kita tidak ketahui maknanya, artinya kemungkinan besar itu adalah untuk memanggil. Ya, karena banyak orang yang mengamalkan sesuatu dia nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Pokoknya diajarin begitu aja. Ya, bisa saja itu jadi mantra, manggil. Ternyata itu nama jin. Ya Huzail, ya Huzail, ya Huzail. Huzail ini apa nih? Saya nggak tahu. Pokoknya Huzail. Pokoknya diajarkan Huzail aja baca. Ternyata salah satu nama jin itu Huzail. Yang ngumpul, mana jin-jin yang dari Ratu Selatan itu ngumpul yang namanya Huzail. Nah, jadi ruqyah yang dimaksud di situ adalah orang yang minta ruqyah kesyirikan. Ruqyah ada dua, ruqyah syar'i dan ruqyah yang kesyirikan. Kedua, dijelaskan oleh para ulama, apabila ruqyah mengurangi tawakal kepada Allah, itu yang enggak dapat syafaat nanti. Sama seperti orang datang ke dokter. Kalau dia berkeyakinan dokter yang menyembuhkan, obat ini yang menyembuhkan, kurang tawakalnya, enggak boleh. Dokter sebagai wasilah, sebagai sebab, obat sebagai wasilah, sebagai sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah. Orang datang minta ruqyah, ya kalau dia minta ruqyah yakin hanya kepada Allah ini sebagai wasilah, maka tidak masuk kepada golongan tadi. Jadi boleh ruqyah selama tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi 70.000 orang yang masuk surga nanti tanpa hisab, tanpa azab adalah salah satu kriterianya mereka tidak minta ruqyah. Ruqyah seperti apa? Ruqyah yang syirik. Kalaupun ruqyah yang syariah tapi dia mengurangi tawakalnya, itu enggak boleh. Jadi kalau mengurangi tawakal kita kepada Allah, maka nanti kita tidak mendapatkan syafaat tadi 70.000. Hanya saja dijelaskan lagi oleh para ulama 70.000. Sedangkan jumlah para sahabat saja berapa?
Kemudian setelah itu tabi'in ulama. Kalau kita ingin masuk kuota itu, kira-kira kebagian nggak? Saya pengen masuk, saya nggak akan ruqyah, pokoknya kriterianya la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal kepada Allah. Semua sifat itu ada pada kita, tapi 70.000. Kedahuluan sama yang lain. Jumlah para sahabat pun berapa jumlahnya, dan tabi'un para ulama serahnya, kita ingin masuk. Sehingga ini menguatkan makna tadi ya. Maknanya adalah bahwa yang dimaksud itu adalah ruqyah yang syirik dan tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan terakhir, singkat. Ya. 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 Jadi di antara tanda hari kiamat itu antalidal amatu rabbataha. Budak-budak melahirkan tuannya. Itu diinterpretasi oleh beberapa ulama, maknanya adalah tanda hari kiamat itu nanti ada budak-budak yang melahirkan tuannya. Ini bentuk kinayah dari Nabi SAW, bahwa ada anak-anak yang ingkar terhadap orang tuanya. Kalau kita melihat di masa nanti anak-anak itu tidak lagi memperdulikan orang tuanya, dia memperbudak orang tuanya. Dia seolah-olah melihat orang tuanya seperti pembantu. Seenaknya ngomel, marahin, nyuruh itu, nyuruh ini. Itu tandanya hari kiamat. Makanya kata Nabi, antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha. Budak-budak melahirkan tuannya. Kinayah itu kata para ulama itu bentuk kinayah. Bahwa nanti di akhir zaman itu kamu akan melihat anak-anak yang memperbudak orang tuanya. Ya. Dia seolah sebagai tuan, orang tuanya sebagai budak. Tanda hari kiamat. Itu. Kemudian kalau kita maknai secara teks ayat itu bahwa nanti di akhir zaman akan hilang perbudakan, kemudian bentuk nanti mulai akan terus hilangnya perbudakan, tuan-tuan itu menggauli budaknya, karena boleh dalam Islam itu tuan menggauli budaknya, budaknya melahirkan berarti anaknya merdeka. Ibunya nanti meninggal, semakin banyak yang merdeka, akhirnya budak pun mulai berkurang, habis. Dan itu tanda hari kiamat, gitu ya. Sehingga anak yang lahir dari budak karena digauli oleh tuannya berarti anaknya merdeka. Anaknya merdeka menjadi tuan, ibunya masih menjadi budak, gitu ya. Jadi ada makna kinayah di situ bahwa anak durhaka terhadap kedua orang tua. Baik, cukup. Kita cukupkan, semoga kajian kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang bukan hanya sebagai maklumat, pengetahuan, tapi bagaimana ilmu itu diamalkan. Setiap kita mengamalkan ilmu, ingat ada motivasi, ada pahala, ada ganjaran yang akan Allah berikan, sehingga kita kemudian termotivasi dan semangat mengamalkan ilmu tersebut. Terutama apa yang kita baca tadi, tasbih, tahmid, tahlil setiap selesai salat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.